Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam rahayu, rahayu untuk semua sahabat insan peraja dimanapun berada. Yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, di konten kali ini kita ditemani oleh mediator, di mana beliau ada di samping saya ini. Ada Kang Hadi Mulyato ya. Yang akan menemani kita semuanya untuk mengungkap hal-hal gaib yang akan kami kuak untuk konten kali ini. Sebelum nanti kita ke tema konten, sebaiknya kita sapa dulu untuk para subscriber kita dan para penggemar-penggemar, para netizen-netizen yang senantiasa menonton dan mendukung channel ini. Mungkin yang ada di dalam Indonesia, yang mulai dari Pulau Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, di Papua, di Bali, di seluruh Indonesia, maupun yang dari luar negeri yang ada di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Arab Saudi, di Singapura, di Korea, di Taiwan, di Jepang, di Hong Kong, di seluruh dunia. Kami di sini mendoakan semoga kalian semuanya dibukakan pintu-pintu rezekinya dari segala arah penjuru dan diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohaninya. Amin Allahumma amin. Untuk konten kali ini kita akan membahas tentang peradaban Nusantara, yaitu tentang mencolok di temanya Gunung Slamet yang ada di Jawa Tengah. Mendengar kabar-kabar dari para penduduk Jawa Tengah sana, yang mana Gunung Slamet itu sudah mengeluarkan tanda-tanda, dan apakah nantinya Gunung Slamet itu akan segera untuk mungkin bisa disebutkan atau dikatakan meletus atau bagaimana. Dan banyak sekali kabar-kabar mengenai Gunung Slamet itu, jika meletus maka seluruh Jawa Tengah akan habis dan berhamburan, itu kata warga setempat. Jadi di sini kita akan bincang-bincang tentang Gunung Slamet itu, dan kita akan memanggil salah satu penghuni di Gunung Slamet itu. Apakah nanti pesan-pesan yang diberikan oleh penghuni Gunung Slamet itu dari gaibnya, pesan-pesan untuk penduduk Jawa Tengah terutama, dan mungkin untuk seluruh masyarakat Nusantara. Nanti kita akan mintai pesan-pesannya, dan apakah nanti ada sesuatu yang akan datang yang terjadi pada Gunung Slamet atau bagaimana. Sebelum nanti kita melakukan mediumisasi, jadi saya himbau lagi untuk konten ini jangan diperdebatkan. Jadi boleh dipercaya, boleh tidak, sebab kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikapun di konten kami ini ada kebenarannya, itu pun hak mutlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan begitu, Kang? Ini saya panggil Kang aja nggak apa-apa ya? Apa Pak Ustadz? Kang Mawon, biar lebih akrab. Beliau akan menjadi mediator untuk konten kali ini, dan mari kita semuanya belajar membenahi diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dari bencana-bencana yang tidak kita inginkan. Nah, jadi akhir-akhir ini pun juga banyak sekali spiritual dan para peramal-peramal yang meramalkan tentang keadaan Nusantara ini akan seperti ini, akan seperti itu, sudah banyak sekali. Bahkan ada yang mengatakan kabarnya ada tsunami, ada gempa, angin puting beliung, banjir yang sangat besar sekali. Ini terjadi di komentar konten itu ada yang mengatakan di bulan November juga, dan ada yang mengatakan setelah Ramadan ini kedepannya akan terjadi seperti ini. Nah, supaya kita tidak takut menghadapi seperti itu, alangkah baiknya nanti kita dengarkan pesan-pesan dari gaib yang akan kami datangkan dari Gunung Slamet itu. Mungkin sudah siap, Pak? Selamat. Ya, mari kita mulai. Saya minta tubuh mediator protek sampai nyusup dari dalam ataupun dari luar tidak bisa masuk, tidak bisa bangkit, hanya yang saya masukkan dan
siapa dalam dunia kita bisa masuk dan bisa Sallallahu 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 Allah izin Sang Hyang Nur Cahaya ning Nirwana. Saya minta salah satu yang menghuni di Gunung Selamet, saya minta hadir ke sini yang bisa mewakili ataupun raja yang mau menguasai di daerah sana. Atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahaya ning Nirwana, ketarik ke tangan saya. Allah dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahaya ning Nirwana masuk sinkron. Permisi, Sampurasun, saya mohon maaf menghadirkan Anda ke sini dan saya ingin bertanya, Anda ini saya datangkan kemari dari golongan apa? Bisa bicara bahasa manusia. Saya dari golongan raksasa, penguasa gunung. Penguasa gunung mana? Gunung terbesar di Jawa Tengah. Begitu. Sampean itu raksasa dari golongan siluman apa dari golongan jin? Saya sebangsa buta. Sebangsa buta. Yang paling kuat di sana itu sampean atau siapa? Saya yang paling kuat. Oh, kamu yang paling kuat. Sebelumnya saya mau tanya, ini panjenengan sudah muslim apa masih belum muslim? Saya belum muslim. Belum muslim. Lalu itu sampean punya tugas apa di Gunung Selamet? Saya yang mengatur keseimbangan semua itu. Oh, yang mengatur keseimbangan semua itu. Baik. Ini saya protek dulu kebenarannya. Benar apa tidak ini yang hadir ini sosok raksasa yang dari Gunung Selamet? Dengan izin beliau, saya minta makhluk yang di tubuh mediator pastikan kalau perkataannya yang barusan dikatakan bohong atau selama yang saya tanyakan nanti bohong, otomatis langsung tubuhnya terbelah menjadi 3 bagian. Allah. Sampean kesini sudah tahu diperintah oleh siapa? Saya sudah tahu. Sudah tahu. Ini tugas dari siapa sudah tahu. Sudah tahu di mata saya. Begitu. Ya. Yang ingin saya tanyakan, ada perkembangan apa dan ada berita apa, kejadian apa sekarang ini dan kedepannya nanti di Gunung Selamet yang sampean atur keseimbangannya itu? Apa ada pesan-pesan yang ingin sampean itu
berikan kepada warga sekitar atau masyarakat Nusantara ini? Saya mengemban tugas dari dulu sampai sekarang. Perubahannya sudah drastis, kemiringannya. Yang saya jaga itu terutama yang sebelah timur. Kemiringannya sudah dalam sekali. Masuknya gunung yang saya jaga itu. Itu disebabkan oleh apa kemiringan itu? Di mana-mana ada lempengan-lempengan yang sudah terkikis oleh gempa-gempa. Itu kenapa tubuhmu kesakitan seperti itu? Yang saya tempati lebih besar dari saya. Oh, begitu. Ya, Dengan izin beliau, Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, sinkron, tubuhnya sinkron, jadi ringan dan lempengan-lempengan apa maksudnya? lempengan-lempengan yang ada di laut itu pertanda akan masuknya gunung yang saya jaga keseimbangannya itu. Hampir-hampir akan masuk ke bumi. Maksudnya akan masuk ke bumi, itu akan tenggelam begitu apa bagaimana? Iya, akan tenggelam rata nanti. Lalu bagaimana nasib Gunung Slamet itu ketika nanti tenggelam? Bagaimana nasib-nasib semua sekitar penduduk Nusantara itu? Semuanya seperti yang dicontohkan gunung itu nantinya. Kunci utamanya dari situ. Yang membentengi air laut adalah Gunung Slamet itu. Yang membentengi air laut. Jadi Gunung Slamet itu menjadi benteng air laut supaya tidak apa? Tidak merata. Supaya tidak terjadi tsunami mungkin. Iya. Laut utara apa laut selatan? Laut utara. Oh, laut utara. Begitu. Jadi apakah benar ketika nanti Gunung Slamet itu meletus, maka semua rakyat di sekitar sana akan habis, bahkan semua daerah-daerah yang ada di sekitar sana akan habis dan tenggelam oleh Gunung Slamet itu? Apa bagaimana? Apa benar seperti itu? Kalau rakyat itu dari penyeleksian, bukan semuanya Ya. yang kena bencana itu. Ada yang merasakan bencana itu dari ketakwaannya kepada Allah Ta'ala, pada Sang Penciptanya. Ya. Biarpun saya belum Islam, saya diberitahu itu Oleh siapa? oleh yang menguasai dunia ini sekarang ini. Kamu kok belum Islam itu kenapa ya sampai saat ini belum Muslim? Lebih kuat kalau belum Muslim Oh begitu. untuk menjaganya itu. Oh kamu punya tugas di sana untuk menjaga sesuatu ya. Iya. Jadi apa yang pesan yang ingin kamu berikan untuk warga sekitar untuk Nusantara ini
tentang Gunung Selamat itu. Mengenai kan sekarang gunung yang lainnya seperti Semeru, seperti Merapi kan sekarang sudah mengeluarkan daya-daya apinya untuk ingin meletus mungkin ya. Intinya semuanya itu dikembalikan ke manusianya. Harus cepat-cepat bertakwa pada penciptanya, Ya. mencari agama yang benar untuk menyelamatkan dia. Agama yang benar untuk menyelamatkan dia, bukankah hanya agama mungkin yang dianut oleh para penduduk Jawa Tengah kebanyakan kan agama Islam. Itu agama yang bagaimana? Yang maksud Anda itu agama yang benar. Agama yang benar langsung selalu berhubungan dengan penciptanya. Ia diberitahu namanya Allah Ta'ala. Itu pesan namanya begitu. Jika ingin aman. Terus sesuatu itu gunung, apakah itu tetap akan meletus atau bisa ditahan atau di apa ya namanya, biar tidak meletus? Supaya tidak meletus itu apakah masyarakat sekitar harus menaruh sesajen di situ supaya selamat apa bagaimana? Tidak bisa sekarang itu. Iya kalau zaman dulu. Sekarang tidak bisa. Yaitu paling utama harus bertakwa itu. Tidak bisa dibendung oleh apapun. Begitu. Kalau memang manusianya segera cepat-cepat ingat pada penciptanya, otomatis penciptanya ada pilihan lain. Apakah manusia sekarang itu semua pada tidak ingat sama penciptanya? Tidak. Lah bagaimana? Tidak ada sambungannya sama sang penciptanya. Yang menyebabkan faktor itu tidak ada sambungannya itu apa, Mbah? Disimpangkan agama. Cuma namanya saja. Kalau masalah sambung tidak menyambung sama sang penciptanya, ya namanya Allah Ta'ala tadi. Terus apa yang ingin kamu utarakan, Mbah, bagi para penduduk sekitar di sana, di Jawa Tengah sana atau di Nusantara itu, yang kamu lihat selama ini tentang perbuatan-perbuatan manusia sekitar sana, mungkin yang membuat ulah-ulah di sana, di sekitar sana ataupun di Nusantara ini, apa yang ingin kamu utarakan, Mbah? Carilah kebenaran agama Islam. Itu tiap waktu itu pasti ada detik, menit, jam, hari. Harus ingat sama penciptanya. Ya. Itu aja. Apakah sampai ini pernah murka, Mbah, sehingga sampai ini memberikan pelajaran ataupun peringatan kepada warga sekitar sana tentang perbuatannya? Pernah dulunya murka saya. Terus kamu melakukan apa ketika murka itu? Bisa jadi bencana dulunya. Ada kepulauan yang tenggelam itu gara-gara murka kami semua. Kepulauan yang tenggelam? Iya. Ada pulau yang tenggelam dulu. Di mana? Sehingga di daerah luar Jawa ada yang tenggelam. Berarti benar-benar sekarang Gunung Selamat itu masih aktif ya, Mbak? Aktif itu. Lalu apalagi ingin sampai utarakan
mungkin sampean pernah murka yang ingin sampean utarakan ke sini mumpung sampean ini masuk ke dimensi manusia. Ya itu tadi, saya masih mengancam murkanya tadi. Saya mau kikis habis semua. Itu. Yang membuat sampean murka itu apa? Dari perbuatan manusia-manusianya itu. Perbuatan yang seperti apa? Seperti memangnya supaya kita semuanya lebih waspada, tidak berbuat seperti apa yang sampean murkakan itu. Bang, tidak boleh ini kan gitu. Jabarannya adalah selalu menghalalkan segala cara, tapi berkedok agama Islam. Itu. Oh, itu yang membuat sampean murka. Iya. Terus apa lagi? Terus banyak sekali di dunia ini yang berbuat kotor sehingga para leluhur tercemar namanya, darahnya, keturunannya. Tercemar itu maksudnya tercemar bagaimana? Tercemar dari perbuatannya. Gitu. Namanya menghalalkan segala cara. Demi agama tadi, untuk berkedok agama tadi. Iya. Cuma itu yang membuat kalian murka. Iya. Apakah waktu nanti gunung itu akan tenggelam ke bumi itu masih lama atau dekat waktunya? Di sini bersamaan semuanya pembersihan dunia dengan munculnya kepemimpinan segala dunia. Ya. Itu bersamanya nanti, bukan lama lagi. Dan nanti ketika dipimpin oleh pemimpinan akhir zaman itu, apakah akan aman, tentram, atau tidak ada namanya gunung meletus atau bagaimana? Bukan aman lagi, akan lebih sejahtera. Begitu. Ada yang mengayomi kehidupan sehari-hari tentram. Tidak ada memburu dunia semua. Apa-apa sudah tersedia di sampingnya. Dimulai dari negara Nusantara ini, mulainya kalau sudah mulai zaman itu muncul, saya juga ikut agama itu. Saya sudah tidak mengemban tugas lagi. Oh, begitu. Sudah tidak ada tugas saya lagi. Jadi apa yang nanti terjadi ketika Gunung Slamet itu meletus? Apa nantinya yang akan terjadi, Mbak? Ada kejadian apa yang sampean ketahui? Kejadiannya, air laut bisa membelah yang saya bagi ini semua menjadi lautan. Akan
menjadi dua, tidak terjadi satu. Jadi kan hancur semuanya ya di sekitar sana. Iya, tapi tidak semuanya manusianya. Lah manusia yang bagaimana nantinya yang akan selamat? Manusia yang mengikuti pemimpin satu itu di akhir zaman. Oh begitu. Makanya saya ikut nanti mengikuti. Kalau tugas saya sudah selesai, kalau saya ikut agamanya, saya menjadi lemah, tidak bisa mengatur keseimbangan. Oh gitu. Ya mungkin ya. Mungkin begitu sahabat insan peraja. Kata-kata yang dikatakan oleh makhluk ini menjuru ke perbaikan diri kita masing-masing supaya kita selamat dari hal-hal yang mungkin nantinya akan terjadi dan menimpa warga Jawa Tengah yang tertuju pada Gunung Selamat itu. Mungkin seperti itu, karena kemiringannya yang dikatakan tadi sudah sangat mendalam sekali di bagian timur ya. Nah itu mungkin tanda-tanda kemiringannya itu akan menyebabkan faktor hal besar yang akan terjadi dan menimpa Gunung Selamat itu, mungkin begitu. Iya, istilahnya sudah keropos dari getaran kemarin-kemarin. Tapi ada yang membentenginya dari sebelah timur. Ada yang membentengi Gunung Selamat itu berarti? Yang sebelah timurnya Gunung Selamat ada yang membentengi, Gitu. berupa cahaya-cahaya. Jadi supaya tidak meletus begitu. Iya. Ya. Jadi peringatan demi peringatan terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya supaya hambanya ingin mau kembali dan mau sadar, mawas diri supaya tidak melakukan hal-hal yang seenaknya sendiri, semena-mena. Dan katanya tadi yang membuat dia paling murka adalah berkedok agama dan apa tadi? Berkedok agama tapi maksiat merajalela, intinya begitu. Oh intinya begitu, berkedok agama tapi maksiat merajalela. Jadi untuk kepenuhan nafsu duniawinya sendirilah begitu ya. Ya baik Mbah, terima kasih, mungkin waktunya cukup, sampean boleh kembali bertugas ke sana, dan terima kasih telah mau hadir di sini untuk kami berikan pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Mungkin ya kita bisa mengambil hikmah-hikmah dari yang dikatakan oleh makhluk yang masuk dalam tubuh mediator itu. Intinya kan itu juga kebaikan. Jadi untuk menambah kadar keimanan kita, untuk mungkin selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih semangat lagi menjalankan perintah-perintahnya supaya tidak terjerumus ya oleh hal-hal yang tidak kita inginkan, oleh kejahatan-kejahatan kan gitu. Supaya juga kita selamat. Mungkin bisa saja dan waktunya bisa dekat, bisa lama gitu katanya tadi, untuk karena Gunung Selamat itu masih aktif hingga saat ini dan bisa saja kemungkinan mungkin itu kehendaknya Allah juga, kapan saja bisa meletus. Nah, kita harus hati-hati, perbanyaklah kita berzikir kepada Allah, sedekah karena sedekah itu juga tolak bala. Nah, itu untuk melerai atau mengoptimalkan
keadaan yang mungkin membahayakan kita. Jadi seperti itu. Mungkin saya tambah. Ya, ya, kami akhiri, kami mohon maaf apabila kami ada kesalahan kata atau kata-kata kami menyinggung sahabat semuanya. Anggap saja konten ini sebagai hiburan untuk mengisi waktu luang kalian semuanya yang mungkin sedang galau, sedang sedih. Nah, semoga terhibur gitu. Yang mungkin sedang banyak hutangnya, semoga segera dimampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Amin. Cukup sekian kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.